Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya di sini mau informasi aja bagi teman-teman yang mau ambil unit R3 Sport manual 2020. Mungkin perlu memperhatikan beberapa titik sebelum teman-teman itu serah terima mobil. Dan pastikan teman-teman itu serah terima mobil itu pagi, siang, atau sore. Hindari serah terimanya di malam hari. Karena apa? Karena pengalaman saya, kemarin saya serah terimanya malam, saya nggak bisa ngecek bodinya, polesannya bagaimana, ada goresan atau tidak. Akhirnya itu kelewat gitu. Jadi setelah saya serah terima paginya, saya perhatikan di bodi mobil saya ini banyak sekali sisa-sisa bahan polesan yang sudah mengering. Jadi di sudut-sudut, di pilar-pilar yang pilar A, B, dan lain-lainnya itu yang bahan karet, itu banyak sekali noda-noda putih. Noda-noda putihnya kemudian saya cuci, setelah kering sama masih kelihatan noda-nodanya, nggak tahu yang nyuci bersih apa tidak, intinya itu masih ada. Kemudian saya cuci lagi yang kedua kalinya, masih menyisakan noda-noda putihnya. Saya kurang paham cucian mobilnya yang kurang bersih atau bagaimana. Intinya polesan dari dealer itu banyak menyisakan bahan-bahan poles yang sudah mengering di sudut-sudut ini bodi mobil di luar. Nanti akan saya tunjukin videonya. Ada beberapa yang masih sisa karena udah 2 kali saya cuci. Kemudian yang selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk ngecek karet. Karet mana? Yaitu karet jendela di luar ini, di luar, di dinding. Jadi di karet itu saya perhatikan itu tidak nempel, lepas lemnya. Saya kurang paham itu kenapa. Intinya mobil saya ini baru berusia 1 minggu. Kemudian saya cek, kok saya bawa mobilnya kok peredamannya kok parah banget gitu loh, nggak sekedap yang di mobil tesnya gitu. Kemudian saya lihat ternyata karetnya nggak rapet. Nih saya tunjukin sebentar. Nah contohnya seperti ini nggak rapet nih, ini lepas, nih. Kemudian nah ini kan akhirnya ada air di dalam. Kemudian perhatiin ini dia nggak rapat ke kaca. Ini harusnya ini rapat di area sini, itu rapat. Kemudian ke ujung, nah dia nggak rapat lagi nih. Ini di karet pintu, nih karet pintu. Nah ini juga nggak rapat. Ini nggak rapat dia. Ini nggak rapat nih. Nah nih. Nah, di sini rapat dan di ujung sini tidak rapat lagi. Ini sudah saya informasi, mungkin nanti akan dicek oleh mekanik. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, sisa-sisa putih. Kemudian di sini ada putih-putih. Kemarin parah nih. Ini di sini yang karet-karet begini ada putih. Di antena juga putih-putih itu. Dan di area yang lainnya. Oke. Terus di sini, di sudut-sudut begini, nah ini putih. Nih, kemarin sini keraknya lumayan banyak. Hasil sisa polesan dealer yang nggak bermutu. Ini punya saya R3 Sport 2002 pembelian November, serah terima tanggal 31 November di Ungaran. Nah, kemarin juga sini putih-putih nih, di sela-selanya ini banyak sekali sisa polesan. Ini, nah ini juga nggak bersih. Perhatiin nih, ini nggak bersih nih. Ini harusnya bisa sebenarnya kita klaim, cuman malas saya. Nah ini udah 2 kali cuci masih. Nah ini. Kemudian sini, ini juga nggak rapat. Jadi kiri kanan tuh nggak rapat dia. Nih, copot. Terus ada sisa-sisa putih-putih itu. Nah ini juga nggak rapat. Nih, di area sini rapat, sini renggang lagi. Itu. Nah ini juga putih-putih, ini kemarin parah nih. Oke, kita kembali ke dalam. Kemudian yang sebelum saya serah terima kemarin, ini HU nya, head unitnya ini ngehang. Jadi dia stuck di logo Suzuki. Itu diutak-atik sama mekaniknya, nggak ada perubahan, sama aja. Tapi setelah saya pakai beberapa hari, dia normal, bisa nyala. Tapi sebelumnya sudah saya klaim dan dari beresnya mau mengganti dengan head unit yang baru. Kebetulan ini sepertinya head unitnya ini Android
Ya, itu yang kedua. Yang selanjutnya masalah saya adalah, nah ini jarang orang nemui masalah di parseneling. Sebenarnya parsenelingnya nggak ada masalah. Yang masalah adalah ini tongkatnya. Jadi tongkatnya ini itu cenderung dia miring ke kiri. Kalau masuk gigi 1 kan gini normal nih, 2 normal. Nah yang jadi masalah gigi 3-nya. Gigi 3-nya ini kalau didorong lurus dia nggak mau. Jadi harus didorong dikit gini, kananin dikit baru dorong. Nah ini baru masuk nih. Nah nih harusnya normalnya adalah 1, 2, 3 normal. Itu harusnya ke depan langsung dia bisa masuk. Kalau ini enggak, dorong dulu sini, kananin dikit baru masuk. 4, kalau udah 3 masuk, 4 harusnya normal. Kemudian 5 normal, mundur juga. Nah ini posisi saya parkir, ini mundur agak susah. Nah ini masuk nih. Nah yang saya perhatiin masalahnya adalah ini tongkatnya miringnya cenderungnya ke kiri. Harusnya tongkatnya itu berada posisi di sini. Nah gini, harusnya gini. Ini kalau didorong 3 bisa. Jadi kalau ini dilepas, nah dia akan kembali ke kiri. Nah ini masalahnya sepertinya di setelan, saya kurang tahu setelannya ada di mana. Kemarin sudah dicek oleh beres, sudah di setel. Setelah saya bawa masih sama. Nggak tahu tuh mekaniknya yang kurang pinter atau kurang training, nggak tahu saya. Intinya ini kalau harusnya posisinya begini, tapi kalau dilepas dia larinya ke kiri. Jadi ini harus pakai effort lebih nih, harus biasa dulu. Nah agak ditengahin gini baru maju ke 3. Ini baru normal. Kalau dilepas dia normal gini. Jadi kalau orang baru tuh nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Jadi harus dipaksa gini. Nah nanti dia kalau dipaksa dia akan mereng begini masuknya. Oke. Kemudian yang selanjutnya masalah saya adalah kaca ini itu getar. Kemudian di dalam sini juga terdengar getaran kacanya. Sama, kanan sama yang kiri getarannya sama. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kekedapan kabin. Ini kemarin saya coba tes pakai dB itu 70 lebih desibel. Sangat berisik saya sekali. Kemungkinan besar itu karena karetnya yang nggak rapat. Kemungkinannya begitu. Tapi saya kurang paham. Saya udah record videonya. Nanti akan saya lampirkan juga di video ini, dan saya sudah kirim ke mekaniknya. Infonya itu nggak normal. Jadi sebelumnya saya punya Wagon R, itu kekedapan ininya ini sama. Jadi ada motor sebelah itu kedengaran sangat jelas. Harusnya lebih kedap dong, ya kan? Logikanya seperti itu. Itu. Kalau yang lain saya belum menemukan ada masalah. Dan masalah yang selanjutnya adalah di tol. Jadi kalau speed di atas 90 ke atas gitu, itu limbungnya luar biasa. Limbungnya gimana ya ceritanya? Jadi kalau teman-teman pernah bawa Avanza yang tipe E, ya rasa-rasanya seperti itu. Atau teman-teman kalau pernah naik kapal kena ombak gitu kan, agak goyang-goyang gimana gitu kan, ya rasanya begitu, kayak melayang gitu loh. Jadi setirnya ini lurus, cuman dia kayak agak lari ke kiri. Kadang perasaan kita itu agak dibawa ke kiri, agak dibawa ke kanan. Nah gitu, perasaannya seperti itu. Kalau saya tanya teman-teman yang lain itu enggak ada masalah. Di grup All New R3 juga mau lari 200, 140, 160 itu normal aja, dia stabil gitu. Tapi kalau yang mobil saya itu kok rasanya agak nggak enak gitu loh. Saya kurang tahu, mungkin tolnya yang nggak rata, atau ban yang kurang angin, atau mungkin balance atau spuringnya yang masih kurang. Saya kurang paham. Intinya mobil ini baru umur 1 minggu. Saya bawa di tol baru sekali itu, rasanya begitu. Kemudian saya cek di grup juga ada yang mengalami hal yang sama. R3 Sport punya dia 2019, ini punya saya 2020. Masuknya sih bulan 12 ini. Baru 1 minggu saya punya ini. Itu aja buat teman-teman yang mau beli R3, diperhatikan hal-hal kecil itu. Kalau mesin nggak ada masalah buat ini punya unit saya. Masalahnya itu aja yang tadi. Jadi harap lebih teliti lagi untuk serah terima unitnya, karena jangan sampai udah serah terima nanti ada masalah yang ditemui, kita mau klaim itu agak susah. Karena pengalaman saya juga begitu. Salesnya sebelum deal ngejar-ngejar sampai kemana saya pergi kejar-kejar. Setelah beli ada masalah begini, agak susah ngeklaimnya. Bukan
bukan dipersulit, tapi gimana ya, kadang kita ke bengkel itu dicek, oh ini normal dan lain-lain. Nah, bullshit. Normal bagaimana, saya udah bandingin sama yang lain, nggak normal ini punya saya gitu loh. Kalau untuk head unit nanti akan diganti dengan yang baru, karena kemarin mereka udah cek. Saya ini curiga saya itu masalah Android, bukan hardware tapi masalah softwarenya sih. Mungkin itu aja buat teman-teman informasi dari saya. Semoga informasi di video ini dapat memberi informasi buat teman-teman yang mau membeli unit R3 Sport 2020 yang manual. Saya pilih yang manual, beli yang Matic masih kurang duitnya gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat jangan lupa kalau ada kendala yang sama ya komen aja di komen, nanti bisa kita diskusikan. Habis ini saya langsung ke beres Pemuda Semarang untuk melanjutkan klaim-klaim saya yang tadi. Sekian videonya, terima kasih dan selamat pagi.